Sebelum tonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke sahabat, kembali lagi bersama kami. Kali ini kita akan membahas masalah meditasi. Dan ada yang komentar. Ada yang komentar dari Mam Mimin. Sebenarnya begini pertanyaannya. Sebenarnya siapa yang akan ditemui saat kita melakukan meditasi, Mas? Apakah roh spiritual kita atau dari golongan jin? Mohon penjelasannya. Oke, kita akan jelaskan di video kali ini. Monggo, Kak Rizky. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini khusus dibuat untuk menjawab pertanyaan Mas Mimin ya. Terima kasih udah berkomentar, Mas. Ini kami akan menjelaskan cukup panjang, penjelasannya cukup panjang ini. Mas Mimin bertanya, siapakah yang kita temui saat kita melakukan meditasi? Ini menarik ya. Ini menarik menurut saya karena hampir rata-rata meditasi itu selalu dikaitkan dengan mistis. Kebanyakan orang itu meditasi selalu dikaitkan dengan mistis. Bertemu dengan roh spiritual kita, bertemu dengan jin, bertemu dengan dan lain sebagainya. Kalau menurut saya pribadi, ketika kita masih pikiran kita, asumsi kita masih seperti itu, ya perlu belajar meditasi lagi dari awal. Sebenarnya penjelasan tentang roh, jin ataupun jiwa kita itu ada babnya tersendiri. Ya itu bisa juga masuk dalam ranah meditasi, cuman itu nanti ada babnya sendiri. Kali ini saya akan menjabarkan beberapa perbedaan antara roh, jin atau jiwa kita. Ini agak melenceng sedikit dari meditasi sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, biar paham dulu ya. Intinya meditasi itu tidak untuk menemui hal-hal seperti itu. Kalau masih ingin menemui hal seperti itu kalau di istilah kejawannya dunia tirakat. Kalau dalam kejawan, kalau dalam ilmu torekot itu ya penjelasan tentang torekot. Kalau meditasi ini agak berbeda sebenarnya, tapi nggak apa-apa, ini akan saya jelaskan perbedaan antaranya roh spiritual, jin, dan jiwa. Ini berbeda. Jadi begini ya, di dalam diri kita ini kan unik sekali. Dalam diri kita ini ketika kita melakukan puasa tiraka, terkadang kita ditemui sesosok yang seperti itu kita, terus atau ditemui hal yang bermacam-macam. Itu kita menganggap diri kita atau jiwa kita atau jin, atau bahkan ada yang ditemui sebangsa mengaku wali atau nabi, ya enggak? Makanya banyak aliran sekali di Jawa ini. Jadi sebenarnya gini, Mas, roh itu tidak bisa dilihat. Roh itu tidak bisa dilihat seperti hanya kita melihat diri kita, gitu loh.
kalau roh itu bisa terlihat, maka yang terlihat ya diri kita ini ya roh sebenarnya gitu loh. Roh yang terlihat ya diri kita. Kalau roh yang hakiki itu nggak bisa dilihat. Roh itu yang melihat kok. Masa yang melihat bisa dilihat? Paham nggak maksud saya? Paham. Yang melihat, Yang paham. masa bisa dilihat? Lucu. Yang melihat masa bisa dilihat? Roh ini yang melihat gitu loh. Yang melihat yang nggak mungkin bisa dilihat. Kalau dilihat itu sebenarnya bukan roh kita, Jin mungkin. ya manifestasi kita yang lain gitu loh. Jadi kalau roh itu yang ya kita, roh ini yang melihat ini ya roh sebenarnya. Kalau nggak ada roh kita ini nggak bisa melihat, nggak bisa berucap, nggak bisa mendengarkan gitu loh. Kita bisa berucap, mendengarkan, bisa melihat, itu ya karena roh kita gitu loh. Lah yang merasakan kita bisa merasakan sakit, sedih, sengsara, galau, merana, bahagia, susah, itu jiwa kita. Paham nggak? Jadi yang bisa merasakan itu jiwa. Ini harus digarisbawahi ya. Yang bisa merasakan itu jiwa kita. Kalau jin, sebangsa jin itu sebenarnya masih di ranah pikiran kita. Kalau saya menyebutnya di alam imajinasi kita. Jin itu sebenarnya kita sendiri yang menciptakan. Kalau kita nggak menciptakan ya nggak ada jin. Gitu. Jin itu manifestasi diri kita dalam alam khayal kita. Paham nggak ini? Paham nggak? Contoh begini. Mas Ibin ini membayangkan Mas Ibin ini sukses suatu saat nanti, bisa jadi pilot, bisa jadi cita-citanya tercapai, bisa jadi ini. Karena terlalu mendalam berimajinasi sehingga Mas Ibin ini seakan-akan betul-betul merasakan impiannya itu nyata. Nah itu jin. Nah jin ini memang tercipta dari diri kita sebenarnya. Kita sendiri yang menciptakan jin. Paham nggak ini? Maksudnya begini. Jin ini sebenarnya tercipta dari olah pikiran, manipulasi pikiran. Jin ini saya teringat guru saya mengatakan jin itu sebenarnya kejeniusan manusia. Kejeniusan manusia. Jadi kejeniusan manusia inilah yang sebenarnya jin. Makanya teknologi sekarang ini ya jin yang sudah menyapa gitu loh. Kalau zaman dulu kan jin bisa untuk nyantet, untuk bisa mengirimkan teluk, bisa membuat kita kebal. Itu ya bisa-bisa saja. Memang di dalam akal pikiran kita ini memang bisa tercipta suatu kekuatan. Itu. Jadi itu penjelasan antara jin, jiwa sama roh. Roh ini yang membuat kita hidup ya roh. Jadi roh bisa kita temui dalam meditasi. Bisa dia bertanya begitu. Apa yang kita temui itu roh apa jin? Nah kan gitu kan pertanyaannya kan gitu. Bagaimana? Kalau mau menemui roh temunya bagaimana? Orang yang menemui itu ya roh itu sendiri gitu loh. Paham nggak? Roh ini yang melihat, yang mendengar, yang mengucapkan itu ya roh. Terus kalau kita ingin melihat roh, caranya gimana? Roh ini yang melihat. Paham nggak maksudnya? Kalau nggak ada roh, kita nggak bisa melihat. Roh ini pancaran hidup Tuhan yang ada dalam diri kita. Lah roh ini sendiri kan terbagi menjadi beberapa roh. Kalau dalam dunia Torekot kan
ada roh rohani, roh jasmani, roh robani dan lain sebagainya. Tapi saya nggak akan membahas itu, nanti terlalu panjang penjelasannya. Intinya roh ini yang hidup dalam diri kita ini roh. Kalau ingin menemui roh ya kita ini sudah ketemu roh. Kita ini penjelmaan roh. Kalau jiwa ini yang merasakan. Jiwanya merasakan. Jiwa. Paling jiwanya merasakan. Anda kan kalau disakiti wanita kan sampai bertahun-tahun kadang masih teringat, enggak? Iya, Ya enggak. Nah teringat. itu, kenapa kau masih teringat? Apanya itu? Kenapa Anda masih teringat rasa sakitnya? Oh, sakitnya. Sakitnya Iya. Kenapa masih teringat? Kenapa? Karena sakit. Karena Anda sakit jiwa gitu loh. Oh, berarti yang sakit itu Yang jiwa, merasa sakit itu jiwa. bukan hati. Lah dalam hati itu kan ada unsur jiwa. Oh. Dalam hati dalam jiwa. Pusat dari jiwa ini ada dalam hati. Kalau jiwa ini tersebar di seluruh tubuh, tapi pusatnya ada dalam hati. Makanya orang tersakiti itu bisa bertahun-tahun nggak hilang karena apa? Jiwanya tersakiti. Gitu. Jiwa ini bersifat abadi, kekal. Kelak yang akan kembali kepada Tuhan ini ya jiwa kita. Paham? Makanya sakit hati itu ya sebenarnya jiwa yang tersakiti. Karena cinta kita terlalu mendalam, makanya hingga tembus ke relung jiwa lah. sakit jiwa. Sakit jiwa. Nah, jiwa itu sendiri kan begini, ada jiwa yang bersifat terkoneksi ke seluruh tubuh, ada jiwa yang terkoneksi ke dalam ruh. Jiwa yang terkoneksi ke seluruh tubuh itu kalau dalam dunia sains bisa dideteksi, itu yang disebut penyakit jiwa. Contoh orang yang apa namanya kecanduan narkoba, menjadi gila, depresi, itu sebenarnya jiwa yang terhubung ke dalam jasad kita. Nah, jiwa yang terhubung ke dalam roh kita itu juga ada, gitu loh. Ya jiwa ini satu, tapi kan terhubung ke alam jasad dengan alam roh. Gitu loh. Paham nggak ini? Jadi memang agak rumit sih, memang agak rumit penjelasan seperti itu, agak rumit. Cuman meditasi ini begini, meditasi ini tidak untuk menemui hal-hal seperti itu. Inti dari meditasi, kita ini mencapai suatu keheningan mutlak. Ketenangan. Ya ketenangan. Keheningan ini begini, tanpa kita mempelajari tentang esensi roh, esensi jiwa, esensi pikiran, esensi jin, dengan kita mencapai suatu keheningan, dengan sendirinya kita akan paham gitu loh. Nggak perlu kita cari roh kita ini seperti apa, jin itu seperti apa, setan itu seperti apa, jiwa itu seperti apa, nggak usah. Dengan mencapai suatu titik keheningan yang sehening-heningnya, kita ini akan paham sendiri segala hal. Jadi keheningan adalah puncaknya. Ya iya, tapi hening di sini itu harus melalui suatu tahapan proses yang sangat panjang. Keheningan nggak seperti yang kita bayangkan. Jadi penjelasan tentang meditasi itu lebih kepada kesadaran. Ketika seorang itu sudah mencapai kesadaran batin, kesadaran penglihatan kita itu tidak terganggu oleh penglihatan mata, tapi lebih ke dalam jiwa, maka kita ini akan melihat alam yang lebih luas daripada alam ini. Jadi kita ini kan begini, kita ini alam ini jagat cilik, replika dari jagat gede atau alam semesta, atau kalau dalam bahasa Hindu Atman dan Brahman. Atman itu jagat kecil yaitu diri kita, Brahman itu jagat gede atau alam semesta. Dengan kita memahami diri, maka kita memahami alam.
alam semesta ini. Dengan kita memahami diri, kita akan mengerti sang pencipta diri, maka kita juga akan mengerti sang pencipta alam semesta. Paham nggak ini? Itu yang disebut Atman dan Brahman kalau dalam agama Hindu. Kalau dalam agama Buddha dikenal sebagai bodhicitta atau orang yang sudah mencapai tingkat pencerahan. Kalau dalam agama Islam kita akan mencapai yang namanya Nur Muhammad. Itulah hakikat esensi dari kehidupan yang sebenarnya. Banyak sekali. Jadi kalau dalam tahapan meditasi itu hal-hal seperti itu nggak perlu dipikirkan. Yang perlu kita pahami itu Kandungan. cara kita untuk bermeditasi dengan benar. Dengan benar gitu. Man bisa nyaman. Nah, kan bisa nyaman ya. Bisa. Seperti kalau cewek kalau udah nyaman kan kemana-mana enak. Nyaman. Ya, sebenarnya dalam bermeditasi itu cukup kita memahami diri, maka kita akan memahami segalanya. Di dunia ini rumit, simpel tapi rumit. Diri kita ya seperti itu, simpel tapi rumit, sederhana tapi sangat rumit sekali kalau kita pahami. Jadi yang perlu saya tekankan itu cara kita bermeditasi dengan benar agar level kesadaran kita itu terus meningkat dari level jasad, level indrawi, level hewani menuju level insani, level manusia, menuju level-level yang berikutnya. Itu saja. Nggak perlu kita ingin tahu alam gaib, nggak perlu. Semakin kita ingin tahu dalam dunia meditasi, malah kita tidak akan pernah tahu. Jadi kalau kamu bermeditasi ingin tahu alam gaib misalnya, kalau dalam dunia meditasi kamu malah akan tersesat. Kalau kamu ingin menemui wali, menemui apa dan apa, itu malah kamu akan tersesat sendiri. Dulu, paham nggak ini? Dipahami dulu. Bang Slamet mau tanya nggak? Tanya apa saja? Apa cukup itu? Cukup. Ya mungkin cukup. Sobat. Ya cukup sekian dulu lah. Sekian. Saya harap penjelasannya paham ya Mas. Paham. Ntar kalau kurang paham ya tanyakan lagi, enggak apa-apa. Kalau bisa ya bertemu saling berbincang. Oke sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.